Halo semuanya, halo Kak. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah IF 2360 Grafika Komputer dari untuk tugas besar 1. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Jason Rivaldo dengan NIM 1352108. Saya Bintang Hijriawan dengan NIM 135211003. Saya Malik Barsya, NIM 1352169. Berikut merupakan kitlog dan status dari program kami. Untuk kitlog kurang lebih seperti ini. Di sini status 2347, sebelum deadline pengumpulan itu 2369. Dan juga untuk git status, juga tidak ada perubahan apa-apa. Sudah di komen. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kitlog dan git statusnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi dari pengajian tugas besar ini dan juga mengapa kode ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi di sini untuk implementasi dari tugas besar saya, jadi di sini awalnya kita membuat listener terlebih dahulu untuk berbagai macam button yang ada di sini. Dan juga di sini untuk initial variabelnya, kemudian istilahnya itu untuk menentukan apakah menggambar atau enggak. Kemudian titik awal titik akhir ini variabel untuk menyimpan shape. Ini untuk ukuran shape type itu untuk shape type yang digambar sekarang. Ini untuk ukuran persegi dan juga lingkaran. Kemudian ini untuk menyimpan untuk titik dan juga warna dari poligon. Jadi di sini untuk fungsi awalnya itu ada fungsi untuk handle mouse untuk menggambar shape, kemudian dan bagi macam listener untuk gambar line, gambar persegi, gambar persegi panjang, gambar poligon, gambar lingkaran, dan juga di sini ada fungsi untuk menambahkan vertex yang digambar dengan poligon di sini. Lebih ini ada juga listener untuk save download button, kemudian ada listener untuk edit play button untuk edit dan juga clear image, clear shape maksudnya. Ada uncheck nih uncheck untuk uncheck all, kemudian ada all shape itu untuk lidah semua shape, kemudian fill color untuk melakukan pewarnaan, history RGB nanti untuk mengubah warna dari hexadecimal menuju RGB. Ini untuk ada listener untuk bagaimana cara transformasinya dari translasi. Translasi ini untuk get image untuk menentukan min dan maksimal dari koordinat XY dari translasi. Ini ada juga listener untuk rotasi, listener untuk dilatasi, listener untuk shear dari sumbu Y, dan listener dari shear sumbu Y. Dan di sini untuk hasil shear index. Kemudian untuk setelah itu semua itu ada proses listenernya. Kemudian untuk proses program WebGL dimulai di sini, yaitu mulai dari ini mendapatkan elemen canvas dan juga GL-nya. Kemudian melakukan shader, kemudian di sini ada setup shadowing itu membuat vertical dan segmen shader code-nya. Di sini dari kedua vertical dan shader code dan file code itu di-compile dan ya di-compile terus compile seperti ini. Dan kemudian dia untuk leader object ini untuk rendering shape-nya. Jadi untuk rendering shape-nya di sini ada vertically shape type menyimpan ini, vertically shape type, vertically shape color. Di sini juga dibedakan berdasarkan kondisi bangunnya. Kalau misalnya line menggunakan G-line, kalau misalnya square ada G-triangle strip dan polygon G-triangle strip. Di sini ada vertical buffer, bin buffer, ini setupnya dan juga color buffer kurang lebih seperti ini, dan kemudian akhirnya di proses rendering dan koordinat juga vertikalnya kemudian digambar. Nah ini untuk proses menggambar juga awalnya ada vertikal kosong, vertikal dikosongkan dulu, dan kemudian vertikalnya dibikin default sesuai dengan hex RGB yang di awal. Kemudian di sini ada shape type-nya line, square, dan rectangle. Jadi ini untuk sebagai macam shape type itu nyimpan vertikalnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di sini vertical itu kemudian awalnya itu di flat biar dia menjadi satu array karena dia berbagai macam vertical, dia kayak ada berbagai macam vertical gitu. Kemudian di masuk fungsi setup lagi, kemudian di array dan kemudian di store dalam array untuk disimpan dalam array untuk shape dan kemudian di display dan di redraw. Di sini ada fungsi toggle polygon dan juga gambar circle yang kurang lebih cara kerja sama seperti draw shape tadi. Ya bedanya ini untuk polygon dan ini untuk lingkaran. Ini fungsi convex hull nanti untuk menjelaskan ini fungsi convex hull untuk menjelaskan apa sih untuk menggambar implementasi polygon dengan convex hull yang menjadi fitur lanjutan course di convex hull-nya. Kita tambah shape check berarti untuk menentukan secant check ya, kemudian kita tambah corner check ya, kemudian di button corner ini untuk mendelete titik sudut, nanti ya, add corner button juga untuk menambah titik sudut pada polygon, dan store shape itu untuk masukkan shape pada array, dan kemudian display checklist itu menampilkan berbagai macam displaynya nanti di sebelah kanan program, dan kemudian ini di sini juga ada move corner untuk melihat aktif sudut bagi listener. Kurang lebih seperti itu untuk implementasi programnya dan penjelasan mengapa programnya bisa berjalan. Langsung yang fitur terlebih dahulu. Untuk fitur menggambar garis kurang lebih seperti ini. Untuk fitur menggambar garis dan untuk fitur menggambar persegi, di sini fiturnya dimasukkan jumlah sisinya, yaitu misalkan 60, kurang lebih seperti ini. Yang bisa menggambar 60, dan kemudian kalau misalnya untuk rectangle menggambar persegi panjang, ini menggambar persegi panjang, bentuk persegi panjang seperti ini. Ya, kurang lebih untuk menggambar persegi panjang, dan untuk menggambar poligon kurang lebih akan diklik titik kita terlebih dahulu, dan setelah itu di sini akan diklik poligon stopper dan kemudian terbentuk poligonnya. Uh, Oke. Untuk fitur tambahannya, kalau misalnya untuk line di sini bisa untuk mengubah panjang garis kurang lebih memanfaatkan translasi. Jadi di sini bisa diubah translasi ya, untuk panjang garisnya seperti ini. Ya, kurang lebih untuk panjangnya seperti ini, dan untuk translasi itu kurang lebih seperti ini. Untuk jika panjang garisnya berubah, jika untuk persegi, kalau misalnya untuk mengubah panjangnya bisa melakukan sisi lagi, misalkan 80. 80 di sini maka akan bentuk persegi panjang 80 yang terlihat berbeda dengan sebelumnya, itu persegi dengan panjang 60. Dan sedangkan untuk rectangle, jika untuk mengubah panjang dan lebarnya akan memanfaatkan seperti ini. Rectangle untuk corner 1 dan corner 2 mungkin bisa merubah sisi I-nya, itu berubah panjangnya seperti ini. Dan untuk kalau misalnya merubah lebar seperti itu, dan untuk merubah panjangnya seperti ini kurang lebih. Dan untuk polygon kurang lebih untuk ya ini menggambar ulang, misalkan polygon stopper berbentuk seperti ini. Dan jika ingin ditambah sudutnya, maka ya harus memilih polygon.
memilih poligon terlebih dahulu untuk ditambah, kemudian ditambah sudut poligon, kemudian ditambah, dan kemudian setelah stop, dan kemudian tuh sudah mengalami penambahan sudut, sudah eliminasi, dan kemudian jika ini untuk menghapus tik poligonnya, kalau lebih misalkan 5 tik ini dihapus, dan kemudian jika hapus sudut poligon, maka titik 6 dihapus, 5 dihapus, 4 dihapus, 3 dihapus, 2 dihapus, dan kemudian jika berubah menjadi seperti ini, hanya misalkan titik 1, 7, dan 8 yang terdiri dari 3 sisi seperti ini. Kurang lebih gambarnya untuk penjelasan kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi jika di sini implementasi awalnya itu dari handle mouse down, itu di sini untuk mengambil ketika handle mouse sedang diklik, kemudian ketika mouse move tuh kemudian juga melakukan proses gambar, dan ketika mouse diklik up, kemudian ya akan tidak menghentikan proses menggambar, dan kemudian jika tidak akan dibedakan berdasarkan kondisi shape line, square, rectangle, atau circle, ya kurang lebih seperti itu. Dan kemudian di sini untuk listen untuk menggambarnya kurang lebih seperti ini untuk line button. Jadi dia akan link dulu, kemudian akan menetapkan posisi type sebagai line, kemudian mulai gambar garis. Kemudian di sini untuk filternya awal gambar garisnya dimulai dengan warna hitam, dan kemudian kurang lebih untuk listenernya untuk mouse down, mouse up ya. Dan untuk kurang lebih square seperti ini, cuma bedanya kalau square mungkin ya dia akan melakukan input lebih dahulu untuk ukuran panjangnya, dan kemudian jika sudah mulai gambar, kemudian akan melakukan untuk seperti tadi juga untuk move down, move dan up ya. Jadi ada input panjangnya terlebih dahulu. Kalau rectangle kurang lebih juga sama seperti garis, polygon juga kurang lebih sama juga, dan circle juga sama ada input yang akan ada input terkait ini nanti akan dijelaskan di akhir juga. Sama kurang lebih seperti itu. Sama untuk menggambarnya kurang lebih dari proses menggambarnya tadi ada pada bagian bawah itu ada setup inisiasi dulu, kemudian ada setup shape drawing untuk menentukan file code dan file code-nya, kemudian ada shadenya compile, kemudian ada redraw, kemudian di sini ada redraw kalau misalnya shape untuk float is, vertic list dan shape type, certified color, dan primitive type. Ini kayak dibedakan berdasarkan kondisi bangun data ya. Kalau misalnya line menggunakan GLine, square dan rectangle GTangle strip, polygonnya yang menggunakan GTangle fan. Di sini gambar, dan kemudian ini untuk proses renderingnya, di sini untuk menggambar shape-nya, di sini ada menyimpan satu dan juga file color-nya. Kalau menyimpan satu file color-nya tuh di sini ada HexLB, kalau misalnya line di sini ada menyimpan vertical line seperti ini, kalau misalnya square seperti ini, kalau rectangle menyimpan vertical line seperti ini, kalau misalnya ini di sini akan kalau dilakukan flatten dulu untuk menjadikan satu array, kemudian setup shape, draw array, store shape, kemudian jadi draw. Kalau untuk draw polygon juga kurang lebih sama, ada store polygon untuk menghentikan penggambarnya di sini, dan di sini juga akan memanfaatkan konveksi yang nanti akan dijelaskan pada implementasi selanjutnya. Kemudian di sini akan kalau menyimpan vertical dan juga vertical di flatten juga seperti tadi, kemudian shader, draw array, store shape, kurang lebih seperti ini untuk proses menggambarnya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk proses translasi terlebih dahulu ngeklik shape yang ingin dilakukan translasi, terus mungkin bisa pilih translasi X. Nah itu dia bakal semuanya yang udah dicek, terus translasi Y juga. Nah itu berdasarkan sumber Y, kalau ini dia berdasarkan sumber Y. Terus berikutnya untuk dilatasi, coba dilatasi seperti ini. Kalau diklik yang telah dicek, dilakukan dilatasi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya rotate dijelaskan bintang. Untuk rotasi mirip kayak tadi, shape-nya harus di checklist dulu, terus dimasukin input berapa derajat dalam derajat sudut rotasinya berlawanan arah jarum jam, misalkan 60. Ini bakal diputar sejauh 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Untuk shear ada dua, shear X sama Y. Kalau X itu Y-nya tetap, X-nya dikali shear factor-nya. Untuk yang X mungkin di min 1 ya. Yang Y seperti ini. Oke, pertama-tama ada penjelasan untuk proses translasi. Pertama-tama translasi ada constanta translation X didapat dari tombol yang tadi itu. Lalu ini ada shapes for each, itu artinya setiap shape yang udah dicentang tuh bakal didapetin titik senternya menggunakan min max. Ya. Lalu setelah didapetin senternya dihitung distance-nya, lalu digerakkan menggunakan setiap corner yang ada digerakkan berdasarkan distance yang sudah ditentukan. Lalu ada redraw all shape tuh buat refresh. Lalu ada untuk translation Y kurang lebih sama, hanya saja mendapatkan centernya menggunakan min max Y. Untuk corner dia pakai indeks yang ke-1 juga berdasarkan distance yang sudah ditentukan, yang sudah digerakkan dari tombol translation Y tadi. Lalu ada dilatasi, fungsi dilatasi. Nah di sini dia dapetin dilatasi buttonnya, terus dapetin value-nya juga. Lalu kalau udah diklik, dia bakal ngelakuin shape for each itu yang udah dicentang, yang udah dipilih untuk dilakukan dilatasi. Lagi-lagi nentuin center Y dan X-nya pakai min X, min Y, min X, max X, sama min Y, max Y. Terus dilakukan loop dari vertisnya dengan fungsi dilatasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk yang rotasi, pertama dia nerima inputnya dalam derajat, terus diubah ke radian, terus dihitung nilai cos sama sinusnya. Terus dia cari shape yang udah dicek checkboxnya, terus dicari titik tengahnya X sama Y-nya dari fungsi get min max X, get min max Y, terus dibagi dua, dirata-ratain. Terus untuk setiap vertisnya dia ditranslasi dulu biar titik tengahnya itu jadi 0.
ditranslasi. Jadi titik X-nya dikurangi sama center X, titik Y-nya dikurangi sama center Y, baru titik X yang baru itu X yang udah ditranslasi ke titik tengahnya jadi 0, dikali cos, dikurang Y yang udah ditranslasi tadi, kali sin, terus dibalikin ke posisi awal ditambah center X. Untuk Y-nya juga sama, X kali sin tambah Y kali cos ditambahin titik tengahnya biar dibalikin ke posisi sebelumnya. Terus di redraw. Untuk yang shear X, kayak tadi juga ngecek semua shapes yang dicek, terus corner 0 ini koordinat X-nya itu diubah jadi sesuai dengan formula shear, yaitu Y kali shear vector tambah koordinat X yang awal. Sementara untuk Y-nya tetap. Untuk yang shear Y mirip juga kayak tadi, tapi X-nya yang tetap. Jadi Y yang baru itu X kali shear vector tambah Y yang lama. Lalu untuk fitur selanjutnya ada moving corner, itu menggerakkan titik sudut. Bisa terlebih dahulu klik moving corner, edit shape, lalu moving corner, terus pilih corner yang ingin digerakkan. Lalu seperti ini. Dan corner berhasil digerakkan. Ada fungsi buat menggerakkan titik sudut. Nah, di sini move corner, kalau dia diklik, dia dapetin terlebih dahulu corner yang ingin dicek. Kalau cornernya dicek, lalu mouse digerakkan, terus corner yang udah dipilih tadi dilakukan penggerakan berdasarkan fungsi berikut, lalu di redraw all shape. Terus kalau mouse up itu dia dapetin listener mouse up sama move, dia bakal display shape list. Ini adalah penjelasan mengenai fitur untuk mengubah warna pada bangunan yang dibuat. Jadi untuk mengubah warna di sini, kalau misalnya untuk mengubah warna, jika pada poligon dia bisa mengubah seperti ini, dan kemudian warnanya berubah menjadi berbagai macam warna seperti merah di sini. Misalkan di sini saya milih warna biru, dan kemudian ini untuk mengubah warna pada semua titik ini. Jika untuk mengubah warna pada salah satu titik sudut, misalkan poligon 1, 3, saya ingin mengubah menjadi warna kuning, kurang lebih seperti ini untuk warnanya. Dan kemudian ini aktif all, dan kemudian titik 5, bila saya ingin dirubah juga menjadi warna merah, misalkan warna pink seperti ini, dan kemudian warnanya akan berubah seperti ini. Kurang lebih untuk fitur mengubah warna seperti itu. Nah, di sini untuk mengubah warna, kurang lebih untuk kodenya seperti ini. Jadi di sini ada select color value, dan kemudian ada RGB color untuk hex to RGB. Kemudian di sini untuk hex to RGB itu fungsi ini, yaitu fungsi untuk mengubah dari hexadesimal yang ada di program, kemudian diubah menjadi bentuk bentuk angka seperti ini, sepertinya dibagi 255 karena apa indeks dari 255. Dan kemudian shape for each shape kemudian seperti ini untuk setiap elemen yang diklik, kemudian ya, dan jika diklik shape itu maka kemudian warnanya akan berubah seperti ini, dan kemudian untuk setiap corner maka kemudian akan mendapatkan dokumen elemen bagi corner. Kalau misalnya shape-nya di checkbox maka shape color-nya berubah seperti ini, RGB-nya kalau misalnya kalau checkbox-nya jika diklik seperti ini, kemudian yang berubah hanya untuk corner-corner dan kemudian di redraw lagi. Selanjutnya untuk mendemonstrasikan fungsi save sama load, kita gambar beberapa bentuk dulu. Terus disimpan, dia akan download file JSON-nya. Terus kalau ini di refresh, terus kita load file yang sama, gambarnya akan muncul. Ini kalau shape-nya dilakukan transformasi atau diubah warnanya, misalkan ditranslasi, lalu di save, kalau di load, perubahan-perubahan tadi juga tetap tersimpan. Nah, ini kode untuk save sama load-nya. Pertama, dia nyimpen shapes itu list of shape-nya, diubah ke JSON, dalam bentuk JSON, disimpan ke variable shapes JSON. Terus dibuat bloknya dari JSON tersebut, terus dibuat URL dari bloknya, lalu di-download lewat yang link itu. Untuk load-nya, dia nerima input file dalam bentuk JSON, terus dibaca, lalu result-nya itu di-parse dengan JSON parse, lalu disimpan ke dalam shapes dan di redraw lalu di display shape list itu untuk display vertexnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur implementasi selanjutnya yang dibuat oleh kelompok kami, itu menggambar poligon dengan memanfaatkan convex hull. Jadi di sini untuk memanfaatkan convex hull, di sini misalkan saya gambar titik keluar dengan titik-titik seperti ini, kemudian di sini akan titik keluar, dan kemudian saya menggambar titik dalam sebanyak-banyak seperti ini, berbagai titik tulis, kemudian jika dikalakan polygon stopper, maka yang terbentuk hanya akan titik keluar seperti ini. Yang berarti sudah menunjukkan bahwa implementasi dari kami sudah memanfaatkan convex hull seperti ini. Untuk terkait dengan gambar poligon, kurang lebih untuk poligon bahannya seperti ini. Jadi untuk gambar poligon kurang lebih sama seperti yang tadi fungsi lain-lainnya untuk menggambar bidang. Dan kemudian terkait dengan gambar poligon di sini untuk menggambar poligon manfaatkan GL triangle fan, dan kemudian juga untuk menggambarnya di sini untuk poligonnya, kemudian dia akan klik titik terlebih dahulu, kemudian untuk menghentikan kliknya menggunakan stop poligon ini, kemudian dimasukkan ke dalam berbagai macam setting. Nah, di sini untuk masukkan ke dalam setting itu manfaatkan convex hull seperti ini. Jadi di sini ada melakukan sorting dulu, di sini manfaatkan Graham scan algorithm. Jadi untuk melakukan point, kemudian hull pop, kemudian push, dan untuk hull 2 jika misalnya ada yang poinnya ini dicek per samping-sampingnya, jika mungkin tidak yang sampingnya mungkin ya akan dipush, akan dihilangkan dari titiknya jika bukan titik keluar, dan kemudian jika titik ini akan dipush. Lebih kemudian di-concat lebih seperti ini untuk content extending-nya. Dari situ kemudian dimasukkan dalam cycle file RGB, kemudian vertically file color, dan kemudian ya digambar setelah display gitu. Nah, untuk fitur tambahan dari kelompok kami yang mungkin bisa dijadikan fitur lanjutan juga, yaitu terkait dengan menggambar lingkaran di sini. Sini jadi untuk menggambar lingkaran, kurang lebih sini bisa memilih ukuran radiusnya seperti ini, misalkan kita buat 90, dan kurang lebih akan terbentuk lingkaran seperti ini. Nah, di sini untuk gambar lingkaran karena dia bentuknya triangle fan tuh, jadi kurang lebih dia menggambar itu kurang lebih seperti ini bentuknya.
Prinsip itu dia kayak menggambar dari tiga sudut ini, tiga sudut utama, kurang lebih seperti ini bentuk gambarnya, maka hingga akhirnya terbentuk sekitar, bentar, hingga akhirnya terbentuk sekitar, berapa sih? Di sini terbentuk hingga sebanyak 720 corner gitu. Kurang lebih bentuk gambarnya seperti itu, dan untuk prinsip gambarnya seperti ini, dan kemudian jika dia kewarnaan, misalkan dia kita pilih sudut air secara asal, dan kemudian ya seperti ini, kemudian jika dalam warna, maka misalkan warna hijau, nah itu akan terbentuk warna hijau. Dan tadi kan tiga sudut seperti ini, dan kemudian ya akan mewarnai secara palsy seperti ini. Sehingga tadi kan terbentuknya sebanyak 720. Kurang lebih seperti itu. Untuk pas menggambar lingkaran kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ya kurang lebih sama seperti ini, mau dalam HP, kemudian konsep circle, kemudian masukkan radius, dan kemudian untuk masuk gambarnya, masukkan gambarnya kurang lebih seperti ini, dan kemudian ya dari sini untuk menggambar lingkarannya di bentar, di bagian bawah untuk draw circle, itu vertikal itu vertikalnya, kemudian karena di sini untuk I dari seperti 360 derajat, kemudian angle-nya, kemudian konveksinya seperti ini, kemudian dipus sudutnya seperti ini. Jika itu terbentuk 720 sudut, kurang lebih untuk distorsi di sepeda beliau, kurang lebih seperti ini untuk menggambar lingkarannya konsep.